Halo, jumpa lagi dengan Mr. Tom di Tomat Tutorial Matematika. Di video kali ini kita akan belajar tentang himpunan bagian. Easy. Apa sih himpunan bagian? Misalkan A adalah himpunan bagian atau biasanya disebut subset dari himpunan B. Itu terjadi bila semua anggota A termuat di dalam B. Jadi semua anggota A-nya ada di dalam B, itu dinamakan himpunan bagian. A himpunan bagian B, atau A subset dari B. Dan boleh jadi A dan B ini merupakan himpunan yang sama. Lalu himpunan B, maka kalau misalkan A adalah subset dari B, maka himpunan B itu dinamakan superhimpunan atau superset dari A. Karena semua elemen A juga adalah elemen B. Nah, contohnya misalkan Mr. Tom punya himpunan A adalah A, I, O. Lalu himpunan B adalah huruf vokal. Nah, berarti kalau huruf vokal itu ya A, I, U, E, O. Nah, karena semua anggota A ini terdapat di B, A, I, U, E, O, A, I, O, ini kan ada di B. Sehingga bisa dikatakan A, lambangnya subset itu seperti huruf C, ya, tapi agak panjang, A subset dari B, atau A himpunan bagian dari B. Nah, ini tentang himpunan bagian. Nah, kita akan mencoba beberapa soal. Nah, lengkapi titik-titik berikut dengan tanda elemen, bacanya elemen, bukan elemen atau bukan anggota, subset atau bukan subset, atau bukan himpunan bagian. Nah, sekarang yang pertama, 0, titik-titik, himpunan kosong. 0, titik-titik, himpunan kosong. Berarti apa? Iya, bukan anggota himpunan kosong. Lalu himpunan kosong, titik-titik, himpunan yang didapatnya ada anggota 0. Berarti apa? Sini tulisnya anggota. Ya, kenapa kok anggota? Karena di dalam himpunan 0 ini ada himpunan kosong ya, tapi tidak dituliskan. Oke. Lalu 87 titik-titik bilangan komposit. 87 titik-titik bilangan komposit. Bilangan komposit itu adalah bukan bilangan prima ya. Jadi bukan bilangan prima. Bukan bilangan prima. Nah, 87 titik-titik himpunan bilangan komposit. Ya, kita coba aja ya. Kalau 87 kita bagi dengan 3, apakah bisa? 2, berarti 6, dikurangi 27, 9. Oh, 29. Ya, 0. Berarti bisa dibagi 3. Berarti bilangan 87 ini adalah bilangan komposit. Berarti bisa dikatakan 87 itu anggota himpunan bilangan komposit, atau 87 itu juga bisa dikatakan subset atau himpunan bagian dari bilangan komposit. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kemungkinannya anggota dan juga subset atau himpunan bagian. Lalu D, bilangan asli titik-titik bilangan bulat. Nah, anggota, subset, bukan anggota atau bukan subset. Yang mana jawabannya? Nah, bilangan bulat itu kan mulainya dari min ya. Lalu 0, 1 dan seterusnya ya. Jadi kurang dari 1 ya. 0, 1 atau negatif, 0, positif gitu aja ya. Nah, bilangan asli itu kan mulainya dari 1, 2, 3. Berarti ini adalah bisa dikatakan anggota dan juga bisa dikatakan subset bilangan bulat ya. Jadi bilangan asli itu bisa dikatakan anggota bilangan bulat. Bilangan asli juga bisa dikatakan subset bilangan bulat. Himpunan bilangan asli adalah subset bilangan bulat. Bilangan genap dan juga bilangan ganjil. Gimana?
Ya, karena tidak ada yang sama ya, genap dan ganjil, maka ini bisa dikatakan bukan subset. Jadi himpunan bilangan gelap bukan himpunan bagian dari himpunan bilangan ganjil. Nah, semoga kalian paham. Kita masuk ke materi atau soal yang selanjutnya. Kita masuk di menghitung banyak himpunan bagian. Nah, rumus untuk menghitung banyak himpunan bagian itu maksudnya ya yang anggotanya 1, anggotanya 2, misalkan dari A ini ya. Kalau kita cari misalkan anggota himpunan A, himpunan bagian A, himpunan bagian A yang anggotanya misalkan Mr. Tom di sini 2. Ya, kalau kita data, maka anggota himpunannya kan berarti bisa dituliskan ini kan ada P, Q, ya kan. Nah, lalu ada P, R, begitu seterusnya ya. Ini kan termasuk himpunan bagian dari A. Nah, gimana cara kita mencarinya? Rumusnya himpunan bagian adalah biasanya dituliskan menghitung banyaknya adalah NP. NP itu adalah 2 pangkat N dari A, banyaknya jumlahnya ini ya. Kalau misalkan di sini 4 ya, berarti NA-nya kita ganti 2 pangkat 4, 16 ya. Ada 16 himpunan bagian pada A. Nah, tapi kalau kita mencari misalkan di soal nomor 1 ya, langsung kita ke soal. Diketahui himpunan A, P, Q, R, S, tentukan banyak himpunan bagian dari A, ini ya, maksudnya A. Mr. Tom ganti A. Ya, oke. Nah, banyak himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota. Nah, jadi yang cuma 3 anggota, contohnya 3 anggota ini gimana? PQRS, PQS, QRS. Nah, lalu yang memiliki anggota lebih dari 2, yang C, yang memiliki anggota kurang dari 2. Gimana cara mencarinya ini? Maka kita menggunakan segitiga Pascal. Nah, di segitiga Pascal ini untuk 1 itu N-nya sama dengan 0, yaitu himpunan kosong ya. Lalu untuk yang 1 ini untuk N-nya sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, seterusnya ya. Jadi ini N sama dengan 4, kalau ditulis N sama dengan 5, 6, N sama dengan 7, begitu seterusnya. Tinggal kalian tulis saja ya. Berarti kalau setelahnya ini 1, 8 ya. 28 terus ditambahkan lagi ya, ditambahkan 17, 721, 2135, begitu seterusnya. Tergantung kebutuhan kita. Nah, di sini misalkan di soal nomor 1 diketahui himpunan A, P, Q, R, S. Tentukan banyak himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota. Nah, langkahnya adalah kalian lihat dulu. Di sini A-nya ada, NA-nya ada berapa? NA-nya ada 4. Nah, sekarang kalian lihat. NA-nya 4 ini, kalau di segitiga Pascal, dia adalah 1, 4, 6, 4, 1. Nah, apa artinya ini? 1 ini untuk 0 anggota. Ya, yang ini untuk 1 anggota. Yang ini untuk 2 anggota. Yang ini untuk 3 anggota. Nah, yang ini 4 anggota. Nah, berarti yang A, tentukan banyak himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota. Berarti jawabannya yang A hanya 1 ya. Jadi untuk NA banyaknya himpunan bagian dari A yang hanya memiliki 3 anggota ya adalah 4 ya. Jadi untuk nomor 1 adalah 4, 3 anggota, himpunan bagiannya ada 4. Yang B, yang memiliki anggota lebih dari 2.
yang memiliki anggota lebih dari 2. Lebih dari 2 itu bisa 3 dan juga 4, berarti tinggal tambahkan. Berarti N himpunan bagian dari A yang lebih dari 2 anggota. Nah, berarti tinggal kita tambahkan. Yang lebih dari 2 anggota yaitu 3 anggota dan 4 anggota. Jumlahnya 4 tambah 1, berarti 5. Yang nomor C, Mr. Tom taruh sini ya. C, yang kurang dari 2. Yang kurang dari 2 berarti NA kurang dari 2, gini ya. Kurang dari 2 anggota, berarti sama dengan berapa? Kurang dari 2 berarti ada 1 dan juga 0. Ya, berarti tinggal kita tambahkan. Yang anggotanya 0 itu 1, ditambah yang anggotanya 1 ada 4. Berarti 5 himpunan bagiannya ya. Oke, semoga kalian paham tentang menghitung banyak himpunan bagian. Sekarang kita masuk ke himpunan kuasa ya. Apa sih himpunan kuasa? Himpunan kuasa atau biasanya dalam bahasa Inggris dinamakan power set adalah himpunan-himpunan bagian dari A termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Dilambangkannya dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Nah, hampir sama dengan himpunan bagian tadi ya. Kalau itu banyaknya semua 2 pangkat NA tadi ya. Jadi kalau kita cari PA, misalkan untuk soalnya tentukan himpunan kuasa dari A 1, 2. Berarti kita tuliskan kemungkinan himpunannya. Berarti ada 1 ya. Ada 2, ya kan? Ini yang anggotanya 1, berarti kemungkinannya ada 2, yaitu kalau nggak 1 ya 2. Lalu, ada himpunan kosong ya seharusnya, yang anggotanya 1. Himpunan kosong, terus ada 1, 2, ya. Lalu ada yang anggotanya 2, berarti 1,2. Nah, ini adalah himpunan kuasa dari A. Ada di sini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau mencari banyaknya NPA seperti tadi ya. NPA maka sama dengan 2 pangkat NA. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 ya. Ini kalau tanpa kita data. Rumusnya ini sama seperti himpunan bagian. Tapi di himpunan bagian tadi untuk ini adalah semua ya, semua himpunan kuasa. Ya, jadi semua himpunan bagian dari suatu himpunan itu dinamakan juga himpunan kuasa ya. Nah, oke. Kita coba contoh soal. Diketahui himpunan lampu lalu lintas. Nah, misalkan lampu lalu lintas ini Mr. Tom kasih nama misalkan merah, singkat ya, kuning, hijau. Oke, merah, kuning, hijau. Tentukan himpunan kuasa dari himpunan T. Berarti kalau kita nyari P, T-nya, berarti yang anggotanya 1 himpunan kosong, himpunan M, lalu himpunan K, kuning ya, lalu hijau, lalu ada yang 2 anggota ya, berarti M dan juga K, atau M dan juga H anggotanya, lalu K dan juga H. Yang terakhir adalah 3 himpunan, berarti 3 anggota maksudnya. Oke. Nah, ini adalah himpunan kuasa dari T. Ada 8 harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau kita nyari NPT-nya, berarti 2 pangkat NT. Jadi 2 pangkat 3, 8 ya. Kalau kalian data dengan kalian hitung hasilnya berbeda, berarti ada salah di sana. Semoga kalian paham tentang himpunan bagian dan juga himpunan kuasa. Matematika itu banyak latihan, maka akan semakin paham. Yes, you can! Like and subscribe kalau kalian suka videonya, dislike kalau kalian nggak suka videonya. Thank you.